Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, sehat semua. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelasnya pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Amin. Oke, baiklah, di sini Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Dengarkan namanya. Muhammad Fatir, Muhammad Azwan, Sarfina, Muhammad Ramadan, Muhammad Amin, Darmawan. Oke, hadir semua ya. Minggu lalu Ibu sudah pernah ajarkan ya hadis menjaga kebersihan dan lingkungan. Nah, jadi sekarang kita masuk di berperilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah indah agama Islam ini, sebab segala hal telah ditetapkan ketentuannya dan kadarnya, sehingga kita sebagai umat Islam khususnya haruslah menaati ketentuan yang sudah Allah berikan, agar keberlangsungan kehidupan dapat teratur dan terjaga. Mulai dari hal besar hingga hal kecil diatur di dalam Islam. Salah satunya terkait tentang kebersihan. Kebersihan adalah salah satu bagian penting di dalam Islam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat. Kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Allah berfirman dalam hal ini, Allah tidak ingin menjadikan kamu susah, tetapi Dia ingin mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Semoga kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan kebersihan itu dengan keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, suci itu bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis tentang kebersihan itu yaitu at-tarul satarul iman, yang artinya kesucian atau kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Oke, di sini kita masuk pada poin kedua ya, yaitu perilaku bersih di lingkungan. Yang pertama, kebersihan badan. Kebersihan badan terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, menjaga kebersihan badan dengan cara mandi 2 kali sehari, pagi dan sore, menggosok gigi 2 kali sehari, sesudah makan dan sebelum tidur, memotong kuku 1 minggu sekali, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, berwudu setiap akan salat, dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu kebersihan pakaian. Pakaian yang kita pakai harus selalu bersih agar badan kita terhindar dari penyakit. Cucilah pakaian setiap hari dan setrika agar kuman yang menempel pada pakaian menjadi mati. Kemudian yang ketiga yaitu kebersihan lingkungan. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita agar terhindar dari penyakit. Lingkungan yang sehat menyebabkan tubuh sehat, sebaliknya lingkungan yang kotor menyebabkan tubuh kita terserang penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kamar dan tempat tidur setiap hari, menyapu lantai dan halaman setiap hari. Nah, itulah perilaku bersih di lingkungan. Nah, sekarang kita masuk di hadis tentang kebersihan dan aplikasinya dalam kehidupan. Islam mewajibkan untuk membersihkan diri sendiri dalam persiapan sholat harian. Merawat diri dan kebersihan tidak hanya dianggap sebagai kebiasaan baik dalam Islam, tetapi juga dapat meningkatkan iman seseorang. Kebersihan yang selalu dilaksanakan umat Islam semata-mata untuk kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Hadis tentang kebersihan dan kerapian juga dapat kamu terapkan setiap hari Jumat. Seseorang pria juga perlu membersihkan diri sebelum melakukan sholat Jumat.
Siapapun yang mandi pada hari Jumat dan melakukannya dengan baik serta mensucikan diri, mengenakan pakaian terbaik dan mengenakan wewangian, kemudian datang ke masjid lebih awal serta mendengarkan khutbah, dia akan diampuni dosa-dosanya di hari itu dan Jumat sebelumnya. Ibnu Majah dan disahkan oleh Albani. Kebersihan tentu akan berkorelasi dengan kesehatan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusanmu. Oke, kemudian kita masuk di perilaku hidup bersih dan sehat secara Islami. Perilaku bersih dan sehat sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam telah mengajarkan kita semua untuk selalu hidup bersih dan sehat sesuai ajaran Islam. Hidup sehat merupakan salah satu cara untuk mencapai kehidupan yang bahagia, berkah, bermanfaat, dan tentram sejahtera. Pola hidup sehat adalah suatu bagian yang harus mutlak bagi seluruh umat muslim. Cara hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut untuk ditiru, dicontoh dan dicoba diterapkan untuk mencapai kehidupan yang sehat, bahagia, dan sehat. Pentingnya dalam menjaga kesehatan menurut Islam karena tidak akan sempurna jika menikmati kehidupan dan menjalankan perintahnya jika tidak di dalam keadaan fisik yang sehat, bugar. Cara hidup sehat dan bugar tersebut adalah: yang pertama, tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, ketika makan dan minum hendaknya duduk. Yang ketiga, makan dengan menggunakan tangan kanan. Yang keempat, mengucapkan basmalah ketika hendak makan dan minum. Yang kelima, sering melaksanakan puasa-puasa sunnah. Dan yang terakhir, sedikit tidur dan cepat bangun. Semua pola hidup sehat itu sudah sangat jelas dan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf yang artinya, makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat tersebut mengandung makna sekaligus perintah untuk menjalani pola hidup sehat dan bentuk melakukan kegiatan yang akan mendatangkan kebaikan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang akan mendatangkan keburukan dan kemaksiatan. Oke, itu saja dari Ibu. Apakah ada anak-anak ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu simpulkan ya. Jadi kesimpulan pada hari ini, salah satu terkait tentang kebersihan adalah salah satu bagian penting dalam Islam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dan kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya, karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat. Nah, itu saja kesimpulannya. Ibu kasih tugas ya, halaman 15. Silakan dikerjakan minggu depan, dikumpul. Nah, sekian dari Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.